Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Frame Info. Pada malam hari ini kita akan membahas satu isu atau satu tema tentang rendahnya minat baca di Indonesia. Nah, informasi tentang rendahnya minat baca di Indonesia itu bisa kita peroleh di tahun 2016, di mana Indonesia berada di urutan ke-60 di seluruh dunia. Jadi Indonesia berada di atas dari Botswana, dan kemudian Indonesia berada di bawah dari negara Thailand. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar minat baca masyarakat Indonesia itu rendah sebagaimana data ini, atau sebagaimana dari berbagai macam informasi yang kita dapatkan, atau yang selalu menjadi diskusi orang-orang tentang minat baca di Indonesia? Jadi, pada malam hari ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Pertama, kita berawal dari standar UNESCO, salah satu lembaga di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan bahwa setiap tahunnya satu orang harus membaca minimal 3 buku. Nah, kita bisa membayangkan berapa banyak buku yang harus disediakan untuk masyarakat Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak atau lebih dari 270 juta jiwa. Jika dikali 3, kita bisa membayangkan berapa banyak buku yang harus disiapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk memenuhi standar UNESCO tersebut. Nah, sekarang mari kita membuat ilustrasi hitungannya. Jadi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, sedangkan total jumlah bacaan di Indonesia sebagaimana data dari Perpustakaan Nasional hanya sebanyak 22.318.083 eksemplar. Jadi dengan jumlah tersebut dan membandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, rasionya hanya 0,09%, atau dalam artian satu buku itu hanya cukup untuk 90 orang dalam satu tahun. Jadi kesimpulannya adalah, dari perbandingan rasio itu, Indonesia belum bisa memenuhi standar UNESCO, yaitu 3 buku untuk satu orang setiap tahunnya. Berbeda dengan negara-negara di Asia Timur, ya, termasuk di benua Eropa, Amerika Serikat, yang rata-rata sudah mampu mencapai rasio 15-30 buku per tahun untuk satu orang penduduknya. Kita bisa bayangkan betapa jauhnya perbandingan antara negara-negara tersebut dengan Indonesia. Nah, hal lain adalah terkait persoalan tinggi rendahnya minat baca di Indonesia. Perbandingan penerbit buku di Indonesia pada tahun 2018, yang mana kebanyakan berada di Pulau Jawa. Dari data yang kita peroleh bahwa penerbit di Pulau Jawa di tahun 2018 sebanyak 617 penerbit. Ini didominasi lebih dari 50% jika dipersentasikan seluruh Indonesia tentang jumlah penerbit. Hal ini memastikan pula peredaran bacaan buku di Pulau Jawa lebih banyak daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan fasilitas bacaan yang lain seperti perpustakaan misalnya? Untuk jumlah perpustakaan pun sangat tidak ideal, ya, sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan banyaknya sekolah, perguruan tinggi, termasuk jumlah kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia. Data Perpustakaan Nasional di tahun 2019 mengatakan hanya ada 164.610 perpustakaan, dan itu pun mirisnya 47,89% berada di Pulau Jawa. Jadi memang kita melihat hari ini dari persoalan penerbit, perpustakaan, termasuk peredaran buku, itu memang dominan di Pulau Jawa, ya. Bukan tidak merata di seluruh pulau atau di seluruh Indonesia. Jadi kenapa budaya atau minat baca di Indonesia itu rendah? Ya, karena jumlah buku secara nasional masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Selanjutnya adalah dari penjelasan di atas, kita juga menemukan jika sarana prasarana untuk membaca bagi masyarakat masih kurang atau lebih banyak di Pulau Jawa. Tidak merata maksudnya.
Hal ini yang paling penting untuk dibenahi saat ini adalah tingkat ketersediaan prasarana untuk membaca yang perlu ditingkatkan di seluruh Indonesia. Nah, apakah pemerintah Indonesia selama ini tak ada upaya untuk kemudian meningkatkan budaya baca tersebut? Sebenarnya ada, dan ini saya kira cukup baik, yaitu adalah kebijakan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau disingkat dengan Kemendes, yang mengatakan jika dana desa dapat digunakan untuk penguatan budaya literasi desa, salah satunya melalui pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa. Tahun 2019 terdapat anggaran sebesar 396,41 miliar yang digunakan untuk pembangunan atau pembuatan taman baca masyarakat yang ada di desa. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah di Indonesia sebenarnya minat baca bukan minat baca yang rendah. Jadi bukan minat baca masyarakat kita yang rendah, tetapi sarana dan prasarana yang kurang merata di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang tingkat budaya baca atau minat baca di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan paradigma atau cara pandang. Dalam hal ini persoalan pendidikan di keluarga. Nah, selama ini orang tua kurang menyadari bahwa sebenarnya mengajak anak-anak untuk membaca sejak kecil itu sangat penting. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa di masa kanak-kanak itu adalah masa bermain, sehingga masa kecil anak-anak mereka itu selalu dihabiskan dengan bermain dengan teman sebaya dan sebagainya. Bahkan lebih parahnya adalah ketika kemudian masa-masa kecil itu mereka sudah bertentuan dengan smartphone atau alat-alat komunikasi lainnya. Seperti itu. Nah, sangat jarang kemudian bagaimana memotivasi mereka untuk bisa membaca sejak dini, untuk bisa membaca sejak kecil. Ya, misalkan minimal dalam satu hari mereka membaca satu buku atau beberapa lembar dengan didampingi oleh orang tua. Jadi sekali lagi, persoalan rendahnya minat baca itu juga berawal dari persoalan paradigma. Paradigma pendidikan, utamanya di tingkat keluarga, termasuk sebenarnya di tingkat sekolah. Nah, pendapat lain kembali seperti pendapat di atas, yaitu tentang sarana prasarana sendiri. Misalkan saja, perpustakaan sekolah menyediakan buku yang kurang menarik bagi anak-anak. Ya, yang mana kemudian buku yang menarik bagi anak-anak ini adalah misalkan dia penuh dengan gambar, penuh dengan warna, dan sebagainya. Nah, kenapa anak-anak? Karena kita menyadari bahwa yang namanya menumbuhkan budaya baca itu harus diawali sejak dini. Maka, sejak dini anak-anak sudah harus dipersentuhkan dengan buku. Nah, sangat mustahil anak-anak itu mau dipersentuhkan dengan buku-buku orang dewasa yang tulisannya kecil, yang gambarnya kurang. Maka harus ada ketersediaan buku anak-anak di perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah, di taman baca, perpustakaan desa, dan sebagainya. Sehingga kemudian jika kondisinya seperti ini, maka dengan hanya melihat buku yang kemudian anak-anak saja tidak tertarik, lalu bagaimana ada upaya kita untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kondisi masyarakat kita yang saya kira juga kurang peduli dengan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya baca di masyarakat. Misalnya, tidak adanya taman baca di desa-desa, kemudian dalam pengelolaan perpustakaan di desa juga hanya sekedar menjadi pajangan, ada lemari, ada buku, ada pajangan, sementara bagaimana mengelolanya, menghadirkan masyarakat di situ untuk membaca, kemudian bagaimana memanggil anak-anak untuk meramaikan perpustakaan desa, itu tidak ada kemudian sebuah manage di tingkat desa untuk melakukan itu. Nah, semestinya desa tidak hanya sekedar membangun perpustakaan untuk hanya sekedar pemenuhan program dari penggunaan anggaran desa, tetapi bagaimana kemudian perpustakaan desa ini harus memiliki sebuah program yang diperuntukkan untuk masyarakat, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan budaya baca, meningkatkan budaya literasi, sehingga kemudian masyarakat dari anak-anak hingga orang tua
itu memiliki budaya baca yang baik di tingkat masyarakat. Nah, saya kira seperti itu pada malam hari ini penjelasannya. Jadi kita kembali kepada kesimpulan tadi bahwa sebenarnya di Indonesia bukan minat bacanya yang rendah, tetapi sarana dan prasarana yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian tanggung jawab ke depan adalah yang perlu kita benahi adalah persoalan sarana prasarana dan program-program untuk peningkatan budaya baca dan budaya literasi di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.